Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan hidayah, taufik, ridho, inayah, maghfirahnya kepada kita semua. Dan Allah juga selalu senantiasa memberikan kesempatan buat kita semua untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kali ini kita akan membacakan kisah tauladan dari sahabat Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Beliau putri dari sahabat mulia, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikisahkan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah putri Abu Bakar dari istrinya Utailah binti Abdul Uzza al-Amiriyah yang telah diceraikan semasa jahiliyah. Asma lebih tua 10 tahun dari adiknya, yaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah salah satu dari ummahatul mukminin dan beliau juga istri dari Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar dan Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah, beliau berdua bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari. Kaum Quraisy yang kehilangan jejak mereka berdua mendatangi rumah kediaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu pintu dibuka oleh Asma binti Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Di mana ayahmu?" "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," kata sahabat Asma. Abu Jahal sangat marah dengan jawaban singkat ini. Ia mengangkat tangannya dan menampar dengan keras pipi Asma, sehingga anting-antingnya terlepas. Setelah itu, mereka berlalu dan memerintahkan untuk memblokade semua jalan keluar dari Mekah. Tidak lama kemudian, kakeknya Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar, mendatangi cucunya tersebut karena ia mendengar kalau Abu Bakar telah meninggalkan kota Mekah. Ia khawatir kalau cucu-cucunya terlantar setelah ditinggal pergi ayahnya. Ia menanyakan kepada Asma tentang harta yang ditinggalkan untuk biaya kehidupan mereka. Asma sangat memahami kekhawatiran yang dirasakan oleh kakeknya ini. Dan sebenarnya lah Abu Bakar telah membawa hampir semua harta kekayaannya sebanyak 6.000 dirham karena ia bersiasat untuk menenangkan hati kakeknya. Ia meletakkan batu kerikil di lubang penyimpanan uang ayahnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu, ia menuntun kakeknya yang telah buta tersebut dan meletakkan tangannya di lubang penyimpanan uang sambil berkata, "Inilah harta yang ditinggalkan untuk kami, kakek." Abu Quhafah meraba kerikil yang tertutup kain dalam lubang penyimpanan dan menganggapnya sebagai uang dirham yang cukup banyak. Karena itu ia berkata, "Baguslah kalau ia meninggalkan ini untuk kalian." Setelah bersembunyi selama 3 hari di Gua Thur, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, memutuskan untuk berangkat ke Madinah. Asma mempersiapkan perbekalan, makanan, dan minuman untuk perjalanan beliau dan ayahnya, lalu membawanya ke Gua Thur. Tetapi ia lupa tidak membawa tali untuk mengikatkan perbekalan tersebut ke tunggangannya. Karena itu, ia membelah 2 ikat pinggangnya.
Satu potong digunakan untuk mengikat perbekalan ketunggangan, satunya lagi dipakainya sebagai ikat pinggang. Melihat apa yang dilakukannya ini, Nabi Muhammad SAW menggelarinya dengan gelaran Dzatun Nitaqain, orang yang memiliki dua ikat pinggang. Semua peristiwa itu terjadi ketika Asma dalam keadaan hamil. Bahkan suaminya, yaitu Zubair bin Awam, telah terlebih dahulu hijrah bersama kaum muslimin lainnya. Sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW, sungguh pengorbanan yang tidak terkira dari wanita perkasa ini. Dan semua itu dilakukannya dengan ringan dan ikhlas, karena atas dasar kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Beberapa hari berlalu setelah peristiwa itu. Saat itu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat Abu Bakar telah meninggalkan tenda Ummu Ma'bad. Terdengar suara yang menggema seantero Mekah, suara syair yang diucapkan berulang-ulang. Allah penguasa arsy melimpahkan pahala yang terbaik. Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda Ummu Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah sejenak. Sungguh beruntung orang yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Ceritakan apa yang disingkirkan Allah dari kalian karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya. Hampir semua penduduk Mekah keluar dari rumahnya untuk mencari siapa gerangan yang mengungkapkan syair tersebut. Tetapi mereka tidak bisa menemukan seorang pun, padahal syair itu masih saja terdengar. Dan mereka mengikuti jejak suaranya yang berpindah-pindah. Asma binti Abu Bakar juga keluar dari rumahnya, dan ia melihat sosok lelaki yang bergerak cepat di dataran rendah Mekah sambil melantunkan syair tersebut. Tidak berapa lama ia telah tampak di dataran tinggi Mekah, masih tetap melantunkan syair tersebut. Namun demikian, hanya Asma yang mampu melihatnya. Sementara penduduk Mekah lainnya hanya menemukan jejak-jejaknya di pasir dan juga jejak suaranya saja. Melihat gerakannya yang cepat, tentulah ia bukan manusia biasa. Layaknya jin saja atau malaikat, wallahu a'lam. Yang jelas, dari syair-syair tersebut, Asma dan orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW berada dalam perjalanan ke Madinah dan berada di jarak yang aman dari pengejaran kaum Quraisy. Beberapa hari berlalu setelah suasana kota menjadi tenang kembali karena hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma dan saudara-saudaranya menyusul hijrah ke Madinah beserta beberapa orang muslim yang masih tertinggal di Mekah. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, ia melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah. Kaum muslimin baik dari kalangan Ansor ataupun Muhajirin menyambut gembira kelahiran Abdullah bin Zubair seakan memperoleh durian runtuh. Mereka mengeluh-elukannya, bahkan membawanya keliling kota Madinah melewati kampung-kampung orang Yahudi. Apa sebabnya begitu heboh penyambutan kelahiran bayi Asma ini? Ya, karena orang-orang Yahudi di Madinah ternyata tidak senang dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW dan kaum Muhajirin di sana. Mereka mengatakan bahwa dukun-dukun Yahudi telah menyihir orang-orang Muslim tersebut
sehingga mereka semua akan mandul dan tidak mempunyai keturunan. Karena itulah, ketika Asma melahirkan putranya,